siap melakukan people power. People power. People power. People power. People power. Jokowi people power. Jokowi people power. Amin Rais tidak memahami situasi saat itu dengan baik. Kenapa? Karena people power saat itu tidak cuma sekedar soal pemilu, tapi lebih daripada itu. Kejahatan, pelanggaran HAM dan sebagainya, perampasan hak atas tanah rakyat, pembungkaman, organisasi tunggal, dan lain banyak sekali. Saat ini apa yang mau di-people powerkan? Saat ini apa yang mau di-people powerkan? Saya lihat Jokowi bukan lagi sekedar cawe-cawe, tetapi intervensi langsung dengan mengerahkan semua resources yang ia miliki secara ugal-ugalan, Semua orang bisa menuduh siapapun, semua orang bisa menuduh apapun. Yang menjadi persoalan ketika dia dibawa ke ranah penyidikan dan pengadilan adalah bagaimana membuktikan tuduhan-tuduhan itu. Nah, kalau kemudian orang cuma bicara di luar, tapi langkah hukum, langkah konstitusional tidak dilakukan, artinya dia tidak yakin pada kekuatan pembuktiannya. Kita perlu bangga dengan Profesor Dr. Denny Indrayana yang berani mengemukakan kritik-kritiknya pada berbagai praktek hukum rezim Jokowi yang tidak masuk akal sehat. Saya sebelumnya men-tweet kasus yang coba dijeratkan kepada Anies Baswedan yang akan juga ditersangkakan sebagai langkah untuk menjegal Anies sebagai capres. Kalau ini terjadi, maka saya menduga akan terjadi yang namanya people power. People power. Tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power. Ini kan kalian sudah bersiap-siap melakukan people power, berencana, memiliki ide atau berimajinasi untuk people power. Sementara mekanisme untuk mendapatkan kebenaran tidak dilakukan dengan baik. Ini kan lucu, maksudnya apa? Mau mencari kebenaran atau mau membuat opini? Dari mana saya mendapatkan informasi? Sayangnya tidak semua mau disebutkan namanya sebagai sumber. Tetapi yang pasti saya sudah melakukan verifikasi dan validasi. Saya justru ingin Anies Baswedan tidak menjadi tersangka dan dijegal jadi capres begitu. Kita juga merasakan modus yang dilakukan untuk membatalkan Anies menjadi calon presiden. Kalau ini berhasil dilakukan, maka ini juga terbuka kemungkinan rakyat yang mendukung Pak Anies itu tersulut rasa keadilan mereka untuk melakukan people power, Tidak ada sedikit pun alasan untuk meledakkan people power. Tidak ada seruan people power. Jangan disamakan dengan seruan Amin Rais. Yang mengancam akan people power kan kalian. Oke, sebelum sampai pada people power yang disampaikan itu, mekanisme konstitusi untuk menguji kebenarannya sudah dilakukan belum? Gampang saja. Kalau kita berangkat dari nalar hukumnya seperti itu. Itu benar bahwa people power ini menjadi sebuah jalan keluar ketika institusi-institusi demokrasi buntu. Contoh seperti 98, sekian kali pemilu ya itu saja. Partainya cuma itu saja, kita sudah tahu siapa pemenangnya, siapa presidennya sebelum ada pencoblosan. Itu menjadi legitimasi setelah berkali-kali, mandek seluruh institusi demokrasinya. Nah sekarang mau diancam-ancam dengan people power. Apa yang mau di-people powerkan? Kenapa saya bilang seperti itu? Nah ini sesuatu yang menurut saya janggal. Tapi kalau misalnya kemudian mereka yakin mau mencoba itu, saya yakin rakyat akan menolak. Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Amin Rais, menyerukan narasi people power untuk menjatuhkan rezim Jokowi. Apakah people power ala Amin adalah seruan nyata atau sekadar trik memancing perhatian publik? Seperti diketahui sebelumnya, tokoh senior politik Indonesia kembali muncul di depan panggung baru-baru ini. Amin Rais yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Umat menyerukan people power ketika menghadiri dialog nasional di Solo. Amin menyebutkan bahwa people power adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang sebenarnya. Amin menyerukan people power untuk menggulingkan rezim Jokowi. Narasi ini digaungkan sebagai bentuk kritik terhadap 2 periode pemerintahan Jokowi. Jokowi dianggap Amin Rais sudah melenceng dari harapan rakyat dan banyak kebijakannya yang berpihak pada oligarki. Menurutnya, jika MPR tidak bisa memakzulkan Jokowi,
maka people power menjadi satu-satunya instrumen untuk mewujudkan hal tersebut. Seruan people power di Solo kembali membuka dejavu akan narasi serupa dalam pemilu 2019 kemarin. People power sebagai pengejawantahan kekuatan rakyat kerap digunakan oleh politisi yang berseberangan dengan Jokowi untuk menolak kecurangan pemilu. Akan tetapi, narasi ini kemudian mengandung makna peyoratif untuk menggulingkan pemerintahan secara tidak sah melalui kudeta rakyat. Sebelumnya, narasi untuk memakzulkan Jokowi sudah digaungkan oleh ex-Wamenkumham Denny Indrayana. Denny melayangkan surat kepada DPR untuk segera memakzulkan Jokowi. Permohonan ini diajukan menyusul dengan pengakuan Jokowi akan cawe-cawe menjelang pemilu 2024. Denny meminta DPR supaya mendesak Presiden turun demi menjaga keberlangsungan kontestasi tersebut. Menjelang pemilu 2024, narasi politik sudah dilontarkan dari masing-masing kubu, baik itu membentuk koalisi ataupun mengusung kandidat. Narasi politik menjadi hal yang lumrah diutarakan oleh elit politik. Namun demikian, narasi yang beredar ini tidak hanya sebatas penjajakan antara partai semata. Narasi yang digaungkan tokoh oposisi juga semakin kencang dalam mengkritik Jokowi, dan tentu narasi ini ditujukan untuk menarik atensi publik. Hal ini juga berlaku pada Amin Rais, di mana sebagai pendiri Partai Umat, tentu Amin juga memiliki keinginan untuk menempatkan partainya dalam kekuasaan pada pemilu mendatang. Namun, terlepas dari posisinya di Partai Umat, nyatanya kiprah politik Amin saat ini lebih didominasi oleh kondisi psikologisnya dalam menyikap politik saat ini. Banyak pihak menyebut Amin kecewa dengan pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi. Marlia Baning dalam tulisannya Politic of Resentment menyebutkan bahwa ekspresi kekecewaan kerap diartikulasikan dalam perbincangan politik, terutama ketika dipertautkan dengan pertentangan kedua kubu politik yang berseberangan. Narasi people power oleh Amin dapat diinterpretasikan sebagai kekecewaannya terhadap kubu Jokowi. Selain ekspresi kekecewaan dari Amin, people power juga menjadi retorika andalan untuk menarik simpati publik dengan menganalogikannya sebagai gema. Hal ini juga dikenal sebagai extinct effect, di mana Wazis Kulesza dalam artikelnya The ESO Effect menyebutkan bahwa narasi politik akan menggema lebih kencang secara kontinu. Pada kasus ini, narasi people power masih menjanjikan dalam menggerakkan rakyat, terutama merujuk pada kasus demonstrasi di Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu pada Mei 2019 lalu. Seperti diketahui, isu people power kembali muncul pasca pemilu 2019 lalu. Wacana tersebut digaungkan politikus senior Amin Rais guna menyikapi kecurangan dalam pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia itu. Namun belakangan, hal ini mendapat tanggapan dari sejumlah pihak, salah satunya datang dari aktivis Perhimpunan Nasional atau PENA 98. Menurut dia, people power sejatinya muncul ketika rakyat mengalami penganiayaan, penindasan, perampasan hak atas tanah, pelanggaran HAM, dan kejahatan-kejahatan lain oleh negara akumulasi. Rakyat marah, lalu membangun people power. Itu people power, ujar Adian. Untuk itu dia tidak sepakat jika ternyata people power digerakkan karena ada kekalahan dalam pemilu. Kalau kemudian gerakan rakyat karena pemilu kalah, itu people ngambek, bukan people power. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Itu pertama, sindir politikus PDIP itu. Lagi pula, kata Adian, sejauh ini pemilu berlangsung aman dan lancar. Baik itu pilkada serentak dilanjutkan dengan pileg serta pilpres secara berbarengan. Artinya bahwa rakyat tidak perlu khawatir, rakyat tidak perlu cemas, tidak perlu takut karena sekian banyak ujian-ujian sudah dilewati oleh negara ini.
sudah dilewati Jokowi dan Indonesia masih ada tukasnya. Kondisi politik menjelang pemilu 2024 tidaklah sepanas pemilu sebelumnya. Lantas, akankah narasi people power mampu menaikkan daya tawar Amin Rais di pemilu 2024 mendatang?